Nah, ini ada yang komentar ya. Gua tuh sebenarnya ada jawaban kalau ditanya pas interview. Minusnya ngerangkai katanya doang nih. Jadi pada saat kita wawancara itu sebenarnya untuk jawaban itu ya kita ada. Cuman karena sesuatu hal jadi jawaban itu tidak terungkap atau tidak bisa dilontarkan ya. Kenapa? Ya, kita coba gali ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita pertama punya harapan besar ya. Harapan besar terhadap supaya kita bisa diterima di perusahaan itu. Jadi segala hal-hal yang mungkin sesuatu yang baru atau ini jadi bikin kaget ya. Yang kedua adalah karena kita kurang persiapan ya. Kurang persiapan. Kalau kita persiapannya matang ya insya Allah jadi nanti akan tambah percaya diri. Kalau kita percaya diri pasti jawaban-jawaban yang sudah terformat dalam pikiran kita bisa jadi tidak lupa ya, karena kita sudah persiapan yang cukup. Nah, untuk persiapan ini itu pelajari juga tentang profil perusahaannya ya, tentang perusahaannya dalam bidang apa, produknya apa, usahanya apa, karyawannya berapa, ya PMA atau PMDN ya, perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri, ya alamatnya di mana ya supaya nggak ketinggalan nanti kalau pada saat tes dan segala macamnya ya. Dipelajari bisa lewat Google atau bisa juga lewat karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Itu akan lebih akurat ya dan membuat kita akan mempunyai banyak pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah latihan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang umum yang HRD suka tanyakan kepada peserta ya, kepada calon karyawan atau peserta seleksi. Itu seperti pertanyaannya, ceritakan tentang diri Anda, kelebihan dan kekurangan, apa motivasi Anda, terus kenapa saya harus menerima Anda, kayak gitu ya. Bagaimana kalau misalkan siap nggak bekerja di bawah tekanan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu suka ada, tapi kalau kita nggak persiapan kita bisa jadi ngeblank ya, bisa jadi ngeblank. Nah, itu bisa menurunkan nilai kita ya, bisa nggak diterima tuh. Nah, jadi persiapan tuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya nanti menambah kepercayaan diri kita. Dan walaupun nanti ada pertanyaan yang sulit yang belum ada formatnya dalam pertanyaan atau benak kita, nah tapi dengan cepat kita bisa menguasai kondisi karena dasarnya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah kita jawab dengan baik. Jadi buat modal sehingga termotivasi untuk bisa menjawab dengan baik. Nah, yang berikutnya, yang keempat ya, jawab pertanyaan HRD itu sesuai dengan apa maksud dari pertanyaannya ya, sesuai dengan konteksnya, jangan di luar itu ya, supaya jawaban kita lebih cepat dan lebih simpel ya. Nah, jawab pertanyaan dari HRD dengan singkat, jelas, padat, tapi juga kita jawabannya tenang ya. Nah, harus diperhatikan juga gestur tubuhnya ya. Gestur tubuh harus diperhatikan supaya ya tidak kelihatannya over atau berlebihan ya. Karena kalau berlebihan ya nggak enak juga ya, atau nilainya bisa negatif. Nah, kalau kita wawancara, jawabannya dengan jujur, tapi jangan menjatuhkan diri sendiri. Jangan memberikan jawaban yang nanti bernilai negatif yang membuat ya kita tidak diterima di perusahaan itu. Nah, jadi jawabannya harus sedikit di-create ya. Jujur tapi di-create. Jadi tipsnya, wawancara itu kita harus melakukan persiapan ya, sering latihan, dan pada saat wawancara harus punya partner, teman atau saudara ya, dilakukan, divideokan ya. Dan yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan profesional ya. Dan yang ketiga adalah jawabannya, sikapnya sopan, ramah, dan tersenyum. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan
pengetahuan tambahan untuk kalian persiapan tes-tes di berbagai perusahaan. Mudah-mudahan cepat lulus dan bisa bekerja dan sudah lega semua ya. Semoga.